Prop firm itu perusahaan-perusahaan yang mendanai seorang traders untuk bisa ditradingin dananya. Sehingga teman-teman mendapatkan bagi hasil atas dasar modal orang lain. Tapi ada biaya pendaftaran sebagai uang komitmen. Beberapa prop firm bahkan mengembalikan biaya pendaftarannya, uang komitmennya. Ada yang hangus ya. Tapi teman-teman dapat pendanaan, dapat akun real yang kalau ditradingin teman-teman profitnya bagi hasil dan lebih gede hasil tradernya bagi hasilnya. Ketika teman-teman menggunakan modal kecil dan masih MC, menurut saya teman-teman sebaiknya stop, jangan ikutan prop firm. Kalau teman-teman nggak menghargai modal kecil, teman-teman nggak bisa pakai akun gede. Halo teman-teman semua, udah lama nggak ketemu ya. Saya Fadli, founder dari komunitas Forex NFC. Dan di video ini teman-teman saya pengen bahas tentang gimana caranya efektivitas modal kecil. Dan banyak banget yang bingung, sebenarnya nggak punya modal gede. Tapi terus prop firm juga meragukan, karena di sana-sini ada banyak prop firm yang patah tumbuh hilang berganti. Wah gitu ya, mati satu tumbuhnya nggak 1000, ya 1-2 tetap ya. Modal kecil selalu MC. Wah, tapi kalau misalnya mau ikutan prop firm, nanti kalau prop firmnya scam gimana? Oh, nah gini. Ada satu hal yang perlu teman-teman pahami ya, bahwa dalam industri trading ini, teman-teman, satu-satunya yang benar-benar bisa dipegang adalah diri sendiri. Adalah Anda sendiri, adalah tradernya. Orang yang ngekliknya gitu ya. The man behind the gun. Nggak bisa kita mengandalkan orang lain gitu. Nggak bisa kita menyalahkan sesuatu seandainya sesuatu ternyata nggak sesuai dengan harapan kita. Ketika teman-teman menggunakan modal kecil dan masih MC, menurut saya teman-teman sebaiknya stop. Jangan ikutan prop firm. Kalau teman-teman nggak menghargai modal kecil, teman-teman nggak bisa pakai akun gede. Loh mas, kan lotnya kegedean. Lah sekarang kan kita punya akun sen. Dan Anda nggak mungkin tradingin duit $1 kan. Kalau $1 kita nggak usah ngobrol lah gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya modal misalnya, mas, tapi kan saya cuma punya $100. Oke. Kalau $100 teman-teman dipakein akun sen itu jadi 10.000. Kalau 10.000, selama teman-teman menggunakan risk versus reward yang benar, menggunakan lot yang sehat, teman-teman akan selalu bisa survive. Yang bikin MC itu kan cuman teman-teman nggak terima dengan kekalahan, nggak pakai stop loss misalnya. Atau simple, cuman karena lotnya kegedean, udahlah, itu doang. Kalau teman-teman masih di fase itu, saran saya stop trading. Teman-teman nggak akan bisa berharap ketika nanti pegang akun 10.000 di prop firm, akun 100.000 di prop firm, teman-teman bisa terus survive cuman karena modalnya gede saya pasti bisa mas. No. Ini masalahnya di diri Anda sendiri. Jadi ini level 1 nih ya, ini harus lulus dulu. Anda harus bisa merawat akun walaupun modalnya kecil. Jadi ini dua hal yang terpisah nih. Kalau misalnya bilang modal kecil masih MC, mau ikut prop firm nanti prop firmnya kenapa-napa. Nah, prop firmnya kenapa-napa ini masih sesuatu yang belum perlu dipikirin. Ini diberesin dulu. Oke, sekarang kita let's say gini. Oke mas, saya akan merawat diri, saya akan merawat akun saya akan bertanggung jawab dan disiplin seberapa kecil pun modal saya. Baru kita ngomong ke level 2. Teman-teman bisa menggunakan daya ungkit prop firm, di mana prop firm ini adalah perusahaan-perusahaan yang mendanai ya. Jangan sampai ada yang nanya nih nanti di bawah kolom komen ya. Prop firm itu apa mas? Aduh, ya udah kelamaan ikut NFC nggak tahu. Prop firm itu perusahaan-perusahaan yang mendanai seorang traders untuk bisa ditradingin dananya. Sehingga teman-teman mendapatkan bagi hasil atas dasar modal orang lain. Tapi ada biaya pendaftaran sebagai uang komitmen. Beberapa prop firm bahkan mengembalikan biaya pendaftarannya, uang komitmennya. Ada yang hangus ya. Tapi teman-teman dapat pendanaan, dapat akun real yang kalau ditradingin teman-teman profitnya bagi hasil dan lebih gede hasil tradernya bagi hasilnya. Satu hal yang teman-teman perlu sepakatin dulu teman-teman, sejauh yang saya riset ya, sejauh mata memandang, sejauh pikiran memperhatikan gitu ya, menganalisa, sejauh hati merasa ya teman-teman, saya lihat prop firm ini adalah sebuah industri di mana mereka adalah dealing desk. Artinya banyak dari mereka ya bandar, sama aja kayak broker forex, dibandarin. Tapi yang menarik adalah mereka yang bagus perusahaannya mampu bayar profit. Jadi mau dibandarin, mau dilempar market, ini kita nggak tahu. Tapi sebagian besar teman-teman perlu tahu itu dia bandar. Artinya kalau Anda profit, teman-teman itu makan duit dari prop firm sama kayak broker bandar. Tapi kalau dia lempar market, profitnya Anda dari market. Nah, sampai di sini kita belum bahas yang ini dulu, teman-teman. Tapi bagaimana dengan potensi prop firm yang scam? Prop firm teman-teman sama seperti broker. Ketika teman-teman milih broker, teman-teman perlu memilih broker yang direkomendasi sama orang yang sudah pernah menggunakannya dan nyaman. Bedanya teman-teman, prop firm hari ini itu sama kayak broker forex belasan tahun yang lalu. Iklannya bagus, portofolionya bagus, ceritanya oke gitu ya. Tapi mah kalau nggak bangkrut mah bangkrut aja. Ada prop firm yang memang dengan sengaja scam. Ada yang memang mereka udah berusaha tapi yang nggak mampu aja ngeraningin bisnisnya. Di luar kemampuan mereka harus bangkrut dan perusahaannya tutup. Lah kita bisa apa sebagai seorang trader? Nggak bisa. Untuk itu saya sarankan teman-teman riset dengan benar, dan biasanya
Kalau programnya cukup sehat, teman-teman itu bisa terus berjalan kok cycle-nya. Yang harus teman-teman lakukan adalah manage ekspektasinya. Jangan bayangkan broker atau program, baik broker atau program ini adalah sesuatu yang akan Anda pakai sampai 50 tahun ke depan. Bisa iya, bisa enggak. Jadi tidak ada yang bisa menjamin sebuah program itu tidak scam. Seperti broker ya nggak bisa. Saya nggak bisa bilang broker yang saya pakai ini sampai anak keturunan cucu Anda semuanya pasti masih akan ada. Belum tentu. Tetapi yang kita pengen hindarin adalah jangan sampai kita ditipu, itu aja. Makanya kita perlu rekomendasi gitu ya. Makanya kita berkomunitas di komunitas Forex NFC supaya teman-teman bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman konsultan edukasi gitu kan. Teman-teman nanya sama mereka, apa ya kira-kira program yang hari ini bisa dipakai? Apa ya yang lagi bagus gitu? Apa aja yang kemarin-kemarin udah scam? Apa yang punya gejala scam yang kayaknya jangan daftar lagi di sana? Gitu. Banyak kok. Kalau teman-teman udah ikutan program-program kita ya, di program Bootcamp Scalper misalnya, di program Forex with Duyan Anggara misalnya, FDA gitu ya, Survival to Mastery misalnya. Kita punya grup-grup alumni yang mereka juga berisik banget loh, banyak banget ngomongin tentang program. Dikasih tahu tuh, wah sekarang yang lagi bagus ini, wah sekarang yang lagi bagus yang ini nih, sekarang yang lagi bagus yang ini. Saya barusan WD profit dari sini lancar. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman bisa dapat kalau teman-teman jadi alumni di komunitas Forex NFC. Makanya teman-teman pegangan erat sama teman-teman konsultan edukasi supaya bisa ngobrol. Tugas yang kedua setelah teman-teman tadi oke, akun kecilnya sudah sehat, selanjutnya ketika kita ngomongin program, jangan taruh 100% nyawa dan hidup Anda di sana. Manage ekspektasinya. Tidak ada yang menjamin tempat kita jadiin partner kerjasama adalah orang yang niatnya setulus kita. Belum tentu. Namanya bisnis, teman-teman. Perlu punya jiwa entrepreneur bahwa tidak ada, sama kayak kita trading lah. Kita nggak bisa bilang bahwa strategi ini 100% pasti profit in the next transaction. Nggak bisa. Bisa jadi next transaction, very next transaction ini loss. Kan nggak ada yang tahu. Ada orang yang sudah 10 kali profit beruntun, terus habis itu 3 kali loss beruntun, buat dia ya oke. Tapi kan ada loh orang yang baru pertama kali ikut terus tiba-tiba langsung loss. Mungkin nggak Anda ngerasain itu? Baru join program yang katanya bagus, ternyata Anda orang terakhir. Di bulan itu dia tutup. Entah alasannya scam atau memang sekedar tidak mampu menjalankan bisnisnya padahal sudah berusaha. Nah itu kan di luar kemampuan kita ya untuk kontrol. Yang bisa kita lakukan adalah kita cari probabilitas yang terbaiknya seperti apa. Sama seperti mencari peluang di transaksi, teman-teman juga perlu melihat probabilitas sebagai seorang traders dengan kacamata yang sehat. Due diligence, cari infonya kira-kira program apa yang bagus sekarang dan jangan berharap wah indah sekali terlalu panjang. No, memang begitu adanya. Industrinya hari ini begitu. Anda harus terima, gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan teman-teman. Kalau misalnya pertanyaan gitu ya, ada pertanyaan seputar program atau seputar tekniknya atau seputar bagaimana saya bisa handle akun-akun saya misalnya dan lain-lain apapun yang muncul di kepala Anda, input aja di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol dan saya harap bisa ngobrol lagi lebih banyak dari follow up atas video yang sekarang sedang Anda tonton gitu ya. Mudah-mudahan jadi manfaat juga buat orang lain yang share video ini ke teman-temannya gitu ya. Ini bisa jadi sesuatu yang mungkin akan bisa bikin mereka juga terbantu dan tercerahkan juga. Itu aja teman-teman video singkat dari saya. Thank you sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.